Di Kabupaten Indramayu terdapat kawasan para pembuat batik, yakni di Kelurahan Pauman, Kecamatan Indramayu. Beberapa desa di sekitarnya juga terimbas. Karena berpusat di Pauman, orang menyebutnya sebagai batik Pauman. Tak dipungkiri, batik Pauman mendapatkan pengaruh dari batik Lasem. Pauman di Indramayu, Jawa Barat, dan Lasem di Rembang, Jawa Tengah. Apa yang mempertautkannya? Yuk lihat dulu motif-motif kedua batik tersebut. Batik Pauman atau disebut juga batik Dermayon dan batik Lasem termasuk kategori batik pesisiran. Ciri khasnya pada bentuk motif hias flora dan fauna yang hidup di alam pesisir. Komposisi padat, warna mencolok dan terang. Kata Nanang Ganda Prawira, 2018, dosen UPI peneliti batik. Batik Pauman sebagai identitas Indramayu. Ada dua dimensi batik Pauman, dari sisi artistik dan produk budaya. Dari sisi artistik, ada motif khas, warna alami, ragam hias, fauna dan flora. Sedangkan dari sisi produk budaya merupakan kerajinan para ibu, istri nelayan, dan waktu luang yang produktif. Regenerasi mungkin dari anak-anaknya yang tadi kita bilang udah pada males ya, udah pada gengsi gitu, atau mungkin dari segi pemasaran mungkin, atau dari bahan bakunya. Sama itu regenerasi itu di mana-mana. Nah, saya tanya dari Jogja, dari batik Cirebon, batik daerah lain, mereka dengan suara yang sama bahwa faktor regenerasi ini memang Hal yang paling penting dan nomor satu. Dan untuk mengatasi regenerasi ini, biasanya perajin itu punya anak. Biasanya anaknya itu akan menurun dari bakat orang tuanya biasanya. Jadi harusnya regenerasi itu dari mereka perajin yang punya anak itu biasanya. Suatu ketika saya pernah buat lomba membatik untuk pelajar. Waktu itu saya amati kerjasama dengan DKI ya. Sudah lama. Ibu udah di sini bagus Bu. Lombanya hanya dari pelajar juga untuk perajin sendiri. Dan hasilnya memang benar. Yang menang itu anaknya perajin tadi, Artinya apa? Ya
regenerasi ya berarti dari anaknya mereka tersebut gitu. Nah, di depan kita ada banyak anak-anak nih. Iya. Kelihatannya juga ada yang batik. Mungkin Mbak Sarwati bisa memberikan sedikit pegangan. Meskipun mereka bukan dari anak pengusaha batik, mereka bisa terinspirasi untuk Jadi gini Mbak Isma ya, melanjutkan wastra Indramayu. jadi seperti itu di samping kita melestarikan motivasi, saya sendiri desain batik Indramayu kekinian. Jadi desain batik Indramayu kekinian itu saya buat untuk segala usia, dari usia pelajar yang hingga dewasa gitu. Ini nanti ibu-ibu boleh lihat dari desain sedang batik. Di situ macam-macam saya sudah buat sekitar 20 motif. Dan sampai sekarang saya masih membuat juga. Supaya apa? Supaya bisa diterima oleh anak muda, supaya anak-anak muda tidak malu tadi memakainya. Kayak batik. Dan saya sendiri, Mbak Isma, terus terang ya, saya kemana-mana hampir saya selalu pakai batik gitu. Pakai batik Salah casual. satu cara untuk Ayo melestarikannya. saya pakai batik casual karya saya sendiri gitu ya. Karena apa ya? Batik casual itu kalau secara sekilas motifnya itu tidak nampak seperti batik. Seperti itu. Tapi prosesnya memang pakai batik. Nah, contohnya saya pakai. Ini desain saya sendiri, Indramayu kekinian. Jadi di depan rumah saya itu ada banyak bunga asoka. Oh, ini Ya, bahannya itu. dari bunga asoka Betul. itu. Jadi saya terinspirasi dan referensi dari bunga asoka, kemudian saya aplikasikan pada desain batik kekinian saya gitu. Nah, di samping ada senang hati batik itu bikin yang tema Indramayu kekinian, juga kita ada contemporary buat casual look-nya. Casual look itu apa? Bisa dipakai untuk daily wear. Ya. Jadi kalau zaman sekarang tuh istilahnya tuh saya mau healing. Nah, jadi kalau untuk healing ini bisa pakai yang contemporary. Terjadi difusi atau penyebaran kebudayaan di wilayah Indramayu dari budaya Jawa, termasuk di dalamnya batik lasem. Kemudian terbentuklah batik Pauman. Terjadi pula akulturasi. Menurut Wiranata, akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul jika suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu sedemikian rupa dipengaruhi oleh unsur-unsur suatu kebudayaan lain, sehingga unsur-unsur lain itu diterima dan disesuaikan dengan unsur-unsur kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya identitas kebudayaan asli. Indramayu budaya hibrid. Apa itu? Campuran antara aneka kebudayaan yang tidak bisa lagi disamakan dengan budaya asal. Letak Pauman berada di sebelah timur Sungai Cimanuk, berbahasa Jawa, dan potensial mendapatkan pengaruh dari Majapahit. Ini adalah kesaksian Tom Pires dari Portugis sekitar awal 1500-an yang mengatakan bahwa Sungai Cimanuk adalah batas antara Jawa dan Sunda. Kerajaan Jawa merupakan negeri yang sangat besar. Luasnya mencapai 400 liga
dimulai dari Cimanuk membentang hingga Belambangan. Raja Jawa adalah seorang pagan atau beragama Hindu-Buddha. Ia dikenal dengan nama Batara Vojjaya. Pada catatan kaki disebutkan Batara Vigiaya. Menurut ejaan selanjutnya memiliki keterkaitan dengan Batara Brawijaya. Brawijaya merupakan satu gelar yang dikeluarkan oleh wilayah-wilayah taklukan Majapahit. Pengaruh Majapahit di wilayah Indramayu cukup kuat secara kultural. Motif batik Pauman diapresiasi para pengamat memiliki kedekatan dengan motif batik Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Ternyata dalam sejarah Majapahit, Lasem merupakan salah satu negara bagian dari Majapahit. Hasan Jafar, seorang arkeolog dan sejarawan, menuliskan terdapat 21 negara daerah Majapahit. Salah satunya adalah Lasem yang muncul pada era Raja Hayam Buruk. Lasem dipimpin Bre Lasem Sri Rajasa Duhiten Dudewi, bersuamikan Bre Matahun bernama Rajasa Wardahana. Adapun 21 negara daerah Majapahit itu adalah Daha atau Kediri, Jagaraga, Kahuripan atau Jiwana atau Janggala, Tanjung Pura, Pajang, Kembang Jenar, Wengker, Kabalan, Tumapel atau Singasari atau Senguru, Singhapura, Matahun, Wirabumi, Keling, Kalingapura, Pandan Salas, Paguhan, Pamotan, Mataram, Lasem, Pakembangan, dan Pawanawan.